Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pandu Ompong. Alhamdulillah di video hari ini saya akan membagikan tentang manajemen keuangan. Nah, bagaimana perusahaan atau usaha itu sehat? Salah satunya adalah dengan mengatur manajemen keuangan yang baik. Kuncinya adalah nomor satu, untuk manajemen simple ya. Menurut saya ini manajemen simple, nggak harus banyak-banyak laporan-laporan. Ini simple aja, tapi mungkin bisa bermanfaat. Oke, jadi manajemen keuangan nomor satunya yaitu pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Nah, jadi seandainya kita ambil uang dari usaha, nanti kita juga harus mengembalikannya. Karena untuk pencatatan pelaporan ya, jadi biar jelas. Itu nomor satu, pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Terus yang nomor dua adalah buat catatan arus kas. Nah, catatan arus kas itu apa aja? Yaitu pemasukan dan pengeluaran. Itu aja ditulis. Jadi seandainya pemasukannya ini ditulis hari ini, terus tanggal sekian, nah itu ditulis. Terus yang kedua pengeluaran. Nah, pengeluarannya apa aja? Contoh kalau di usaha saya ini laundry ya, pengeluarannya itu biasanya chemical ya, pembelian deterjen, pembelian softener, terus plastik. Nah itu dicatat. Terus setelah itu yang nomor tiga, buat rencana penggunaan uang. Nah, jadi rencana penggunaan uang. Jadi uang ini digunakan untuk kebutuhan usaha ya, bukan keinginan owner, bukan. Jadi kebutuhan usaha. Contoh pembelanjaan. Nah, seandainya ambil kasus contoh seperti ini. Deterjen habis, itu kan urgent karena itu bahan pokok. Mungkin kalau di tempat saya Silica gelnya tinggal 10 atau tinggal 5. Ini karena nggak tiap hari itu kan dipakai ya Silica gel. Tapi kalau deterjen itu kan yang dipakai. Nah, jadi penggunaannya mungkin uangnya bisa ke deterjen. Kalau ngepres keuangannya. Jadi nanti kalau ada anggaran lebih baru kita beli yang lain. Itu yang nomor 3 ya. Lanjut ke nomor 4, yaitu kontrol arus kas. Nah, dikontrol. Jadi setiap pemasukan, setiap pengeluaran tiap hari kita harus kontrol. Karena dari situ kita nanti bisa evaluasi. Jadi kalau saya sendiri, kita ngontrolnya itu setiap hari. Terus mungkin bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali, dan yang wajib itu 1 bulan sekali. Karena untuk evaluasi untuk kita itu pengen tahu ini pengeluarannya yang paling banyak di mana. Ini biasanya kalau pemasukannya banyak tapi pengeluarannya banyak, ini kan nggak imbang juga, kadang gitu. Nah, jadi kita kontrol arus kas. Nah, itu yang nomor 4. Lanjut yang nomor 5, yaitu komitmen pada diri sendiri. Nah, ini jangan sampai kita itu baru punya usaha ya, apalagi usahanya masih baru 2 tahun atau 3 tahun, mentang-mentang 3 tahun wis ngerasa lelah, capek, terus kepingin langsung ada hasilnya, terus dia langsung keinginan pengen punya HP baru. Nah, padahal usaha ini kan berkembang ya, ada pengembangan. Jadi ditahan dulu, hawa nafsunya ini ditahan dulu. Jangan sampai kepingin beli HP, terus beli motor baru, HP baru, terus beli elektronik yang baru-baru lah itu ditahan, jangan dulu. Oke. Yang namanya usaha itu nggak kita merasakannya itu nggak bisa langsung ya. Kita tuh proses.
nggak bisa langsung 3 tahun 5 tahun, enggak. Biasanya usaha itu panjang ya prosesnya, bisa mungkin 15 tahun 20 tahun. Nah, jadi kita itu menikmati apa yang ada aja dulu. Tujuannya, goalnya adalah untuk usaha yang jangka panjang. Nah, jadi usaha itu kita memulainya dan mengakhirinya itu, goalnya itu kita membuat usaha untuk jangka panjang. Nah itu, jangan capek baru bikin usaha 2 tahun sudah beli, keinginan labanya dibuat untuk beli HP baru, motor baru. Nah itu ditahan dulu, jangan. Jadi nomor 5 ini yang poinnya itu adalah pentingkan kebutuhan pengembangan dulu. Jadi dipentingkan kebutuhan untuk pengembangan usahanya, ya. Karena nggak mungkin ya memulai usaha ya kalau orang yang mungkin orang yang bermodal besar ya. Jadi usahanya itu langsung dengan modal besar, semua lini step by stepnya semua sudah terpenuhi. Nah tapi kalau modal dari kecil kan nggak mungkin semua itu terpenuhi. Jadi kita mungkin dari sewa, nah itu terus interiornya mungkin yang jelek dulu. Kalau pengembangan kan nanti interiornya ganti, itu kan butuh uang. Nah itu, jadi hawa nafsu, keinginan diri sendiri itu ditahan, harus komitmen ya, kayak aku. Kaosnya nggak tahu sing api-api, paling ini aja. Sama juga jamnya juga nggak pernah mahal, kacamata juga nggak pernah mahal. Terus lanjut poin ke-6, sisihkan laba untuk pengembangan usaha. Nah itu tadi, jadi tiap bulan itu kita sisihkan untuk apa? Untuk pengembangan usaha, karena kita itu membangun usaha untuk jangka panjang. Jadi kita membangun usaha itu ya bukan buat diri kita sendiri, tapi buat keluarga kita. Terus poin yang ke-7, gunakan software keuangan. Nah ini mungkin kalau untuk usaha UMKM kecil ya, kalau mungkin nggak bisa pakai software, bisa manual aja. Contoh, ini saya pakai software. Sombong amat. Tapi tetap saya masih menggunakan manual, karena kalau software ini kan buatan manusia, kadang juga ada luput, kadang ada errornya. Jadi kita mengantisipasinya, kita juga bikin yang manual. Nah, itu. Jadi kalau UMKM kecil itu nggak usah pakai software, bisa pakai manual aja. Yang penting semua pengeluaran, semua pemasukan, terus utang piutang itu ditulis. Jangan lupa juga tanggal. Nah itu. Jadi pada intinya untuk manajemen keuangan ya, manajemen keuangan usaha atau usaha kecil ya, UKM lah, pada intinya itu kuncinya adalah keuangan yang sehat di sebuah usaha itu nomor 1, bisa menutup operasional. Operasional tuh apa aja? Gaji karyawan, terus operasional transportasi, terus operasional pembayaran listrik, air. Nah itu kuncinya, itu nomor 1. Terus yang nomor 2, bisa menutup utang. Mungkin teman-teman yang memulai usahanya dengan hutang, jadi kalau usahanya sehat itu bisa usahanya itu bisa membayar hutangnya usahanya sendiri, jadi mandiri gitu. Jadi kita sebagai owner nggak cari utangan ke lain ya, karena mungkin kita contoh utang ke bank ya, dengan program kur mungkin ya, yang bulannya sekian, dengan hasil usahanya utang yang di bank ini bisa menutupi, jadi nggak harus kita cari yang lain. Nah itu sehat. Sebelumnya ini es dawet eman kalau cuma dilihat,
dirasakan dulu. Endes cucok meong. Mimik dulu ya. Nuk. Alhamdulillah. Kalau enak seger, pas panas-panas. Iya. Saya ulangi. Jadi sebuah usaha atau sebuah usaha kecil ya, usaha apa aja sudah, kuncinya manajemennya sehat itu adalah bisa menutup operasional, bisa menutup utang, terus cash flow-nya lancar. Nah, cash flow itu apa? Cash flow itu tunainya lancar, cash flow itu pembayaran tunainya lancar, terus piutangnya lancar. Kayak saya ini kadang laundry ya, orang naruh bayarnya nanti kalau laundrynya selesai, kalau pakaiannya sudah selesai. Nah itu kalau piutangnya lancar. Tapi kadang juga ada yang tersendat, mungkin dia naruh terus ngambilnya tuh 1 tahun, ngambilnya 6 bulan. Nah itu nggak lancar. Tapi kalau di tempat saya alhamdulillah ada, cuma nggak banyak. Nah, itu. Terus jangan lupa ini juga ya tipnya, jangan lupa menghitung laba ya. Jadi omset kotor selama 1 bulan setelah dikeluarkan untuk biaya operasional, terus biaya utang, terus setelah itu ketemu laba bersih. Nah, sebelum laba bersih ini nanti sobat-sobat ini potong dulu ya. Seandainya ini nominalnya 10 juta, ketemu labanya laba bersihnya alhamdulillah laba bersihnya 10 juta. Nah, nanti 10 juta ini potong mungkin bisa, ini kebijakan ya, kebijakan tiap orang sendiri-sendiri. Jadi nggak ada ilmu pastinya kalau menurut saya ya. Seandainya labanya 10 juta, kita potong 20 atau 30%. Untuk apa? Untuk biaya cadangan. Cadangan itu seperti apa? Mungkin cadangan untuk THR, cadangan untuk update. Kalau saya mungkin update mesin ya, update mesin. Terus yang ketiga biaya, bisa mungkin biaya yang nggak terduga ya, itu kita sisihkan. Namanya ini laba ditahan, laba bersih. Terus habis itu laba ditahan, ambil 20 atau 30%, setelah itu baru laba bersih kita. Nah intinya itu, kalau usahanya itu nggak ada laba bersih tapi bisa menutupi operasional, bisa menutupi utang, itu sudah sehat. Tinggal cara marketingnya aja. Oke, tips ada lagi ya, tips tambahan lagi ya. Kalau usaha Anda ini kalau belum ada hasil tapi bisa menutup piutang operasional, itu cara marketingnya aja ya. Itu tadi cara marketingnya yang harus dikencengin. Terus kalau lanjut ada laba, nah si owner ini nggak harus ngambil labanya semua, jangan. Si owner itu digaji dari usahanya sendiri. Jadi seandainya kalau si owner itu digaji 500.000 atau 1 juta, ya itu aja yang diambil, itu aja yang dipakai. Nah itu tujuannya untuk apa? Pengembangan, update diri sendiri, untuk mengasah skill biar lebih berkompeten lagi, biar skillnya itu lebih mahir lagi. Jadi kalau saya nih, hasilnya dari usaha saya ini untuk pengembangan diri saya sendiri gitu. Karena investasi yang mahal itu adalah ilmu. Jadi kita itu harus mengupdate diri kita sendiri untuk lebih baik lagi, skill, terus untuk biar kita itu sukses lah. Nah, itu perlu
harus menurut saya, karena apa, kalau nggak update ya kita akan ketinggalan gitu loh, kita akan ketinggalan itu. Terus itu aja dari saya ya, jadi manajemen simpel keuangan itu aja. Karena saya dulu pernah bertemu dengan bos pengusaha rongsokan, permisi ya Amit, dia cuma lulusan SD tapi dia bisa berkembang ya karena apa, itu tadi dia manajemennya simpel tapi dia itu komitmen. Saya harus menahan hawa nafsu, keinginan untuk kebutuhan yang urgent ya, itu aja. Jadi dia nggak mikir-mikir harus beli mobil pribadi, enggak, malah untuk beli pick up atau mungkin untuk beli truk gitu, untuk pengembangan usahanya. Saya taunya keuangannya cuma itu, pemasukan, pengeluarannya aja gitu, terus tiap bulan ya di total gitu aja, simpel tapi bisa berhasil, bisa sukses ya. Kita bisa ambil ya dari cerita dari orang tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk yang melihat. Terus jangan lupa untuk dukung channel ini agar saya bisa berbagi terus dengan cara ikuti, sukai, komen, dan bagikan. Oke, terima kasih. Salam mental juara, salam cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.